Assalamualaikum teman-teman kelas 4. Saya doakan antum di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini teman-teman kita akan melanjutkan kisah Nabi Zulkifli. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi, siapa ingat? Ayo. Nabi Ayub. Hari ini kita akan melanjutkan dengan kisah Nabi Zulkifli. Perhatikan sudah menerangkan ya dan bercerita ya teman-teman ya. Teman-teman kelas 4 semuanya meneladani kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi teman-teman, Nabi Zulkifli itu nama aslinya ternyata adalah Bashar. Ya teman-teman ingat ya, nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Ternyata nama Zulkifli didapatkan oleh Nabi Zulkifli ketika waktu itu ada seorang raja bernama Ilyas atau Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas ini mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya kepada rakyatnya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Begitu kata Nabi Ilyas pada waktu itu. Kemudian tak ada seorang pun rakyatnya yang menyanggupi dari perkataan Nabi Ilyas. Akhirnya ada seorang anak muda yang bernama Bashar. Dia mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Sejak itulah Nabi Bashar dipanggil dengan Zulkifli atau kita kenal dengan Nabi Zulkifli yang artinya itu sanggup. Teman-teman ya. Jadi Nabi Zulkifli itu Zulkiflinya berarti sanggup. Kita lanjut ya teman-teman. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Kalau Nabi Ayub itu terkenal dengan apa? Ya benar ya teman-teman, terkenal dengan kesabarannya yang sangat sabar. Walaupun sudah ditimpa dengan penyakit yang sangat menjijikkan dan sudah diusir oleh keluarga dan masyarakatnya, tapi dia tetap sabar. Nabi Zulkifli juga meniru kesabaran yang dimiliki oleh ayahnya. Ia juga memiliki sifat sabar dan tangguh serta taat beribadah kepada Allah. Nabi Zulkifli kemudian diangkat menjadi raja setelah dia berhasil menjawab dan melalui tantangan yang diberikan oleh Nabi Ilyas. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi seorang hakim yang adil bagi rakyatnya. Kemudian teman-teman, Nabi Zulkifli ini pada waktu malam ia beribadah kepada Allah dan pada waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Itu ya teman-teman, kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, kita kalau sholat wajibnya berapa kali? Cuman 5 kali. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Zulkifli belum seberapa. Nabi Zulkifli dia sholatnya saja 100 kali dalam sehari. Puasanya setiap hari di waktu siang. Kalau dibandingkan kita belum seberapa ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ternyata kesabaran Nabi Ilyas ini tertera di dalam surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini Nabi Zulkifli ini merupakan kisahnya sambungan dari kisah minggu kemarin tentang Nabi Ayub. Karena Nabi Zulkifli adalah anak dari Nabi
Ayub alaihissalam yang sifatnya sama dengan ayahnya Nabi Zulkifli, memiliki kesabaran yang tinggi dan taat beribadah kepada Allah. Jadi teman-teman, ada dua sifat yang harus kita teladani dari kisah Nabi Zulkifli. Pertama itu kesabaran yang sangat tinggi, walaupun dicoba sekuat apapun sama Allah dengan ujian yang seberat apapun, tapi dia tetap sabar, sama seperti ayahnya Nabi Ayub. Kemudian dia merupakan seorang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Jadi teman-teman juga harus bersikap adil ya. Kemudian dan taat beribadah kepada Allah. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian materi dari Ustazah hari ini. Ustazah berharap teman-teman dapat memahami, kemudian mengambil hikmah dari dua cerita atau kisah Nabi yang sudah kita pelajari. Teman-teman bisa mengambil ibrohnya seperti itu ya. Oke.